Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ikram, NIM 2284-2047 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Pembahasan tentang metrologi industri. Tujuan mempelajari metrologi industri. 1. Dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. 2. Dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. 3. Dapat menentukan dan memilih alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek dan yang akan diukur. 4. Dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin keterampilannya bila digunakan untuk pengukuran. 5. Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagian cara mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. 6. Dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan menggunakan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. 7. Dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan, keterampilan teknik maupun di bidang perindustrian. Metrologi atau disebut ilmu pengukuran adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Metrologi dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda. 1. Metrologi ilmiah adalah berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya. 2. Metrologi industri adalah bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri yang memadai baik dalam proses persiapan produksi maupun pengujiannya. 3. Metrologi ilegal berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Istilah dalam pengukuran. 1. Ketelitian, precision. 2. Ketepatan, accuracy. 3. Ukuran dasar, basic size. 4. Toleransi, tolerance. 5. Harga batas, limit. 6. Kelonggaran, toleration. Sistem metrik adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Sistem ini menggunakan dasar metrik des-agresif dan kilogram des-agresif yang pertama kali diperkenalkan Republik Prancis pertama tahun 1799. Tetapi dari tahun ke tahun definisi metrik dan kilogram telah diperbarui dan sistem metrik telah ditambahkan untuk mengkombinasi banyak satuan baru. Meskipun banyak variasi, sistem metrik muncul di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sebutan ini sekarang dikenal dengan Sistem Satuan Internasional atau disingkat dengan SI. Sistem pengukuran resmi yang digunakan hampir tiap negara di dunia. Sistem metrik secara resmi telah didukung penggunanya di Amerika Serikat sejak 1866. Tetapi hingga saat ini AS menjadi satu-satunya negara maju yang tidak mengadopsi sistem metrik sebagai sistem pengukuran resminya. Banyak sumber lain juga mengatakan bahwa Liberia dan Myanmar sebagai beberapa negara lain yang juga tidak mengadopsi sistem metrik. Meskipun Inggris menggunakan sistem metrik untuk kebanyakan tujuan resmi, tetapi penggunaan sistem imperial juga banyak dipakai umum diperoleh oleh hukum. Satuan sistem metrik. Sistem metrik pengukuran atau biasa disebut measurement. Standar internasional. Sistem internasional ini menggunakan pengali berbasis 10 yang memudahkan orang untuk mengkonfirmasi satuan yang diinginkan. Versi satuan sistem metrik seperti 1 km,
disingkat km, 2 meter disingkat m, 3 cm disingkat jadi cm, 4 mm disingkat jadi mm. Sistem standar pengukuran: 1. Sistem metrik, 2. Sistem inci, 3. Konvensi antara metrik dan inci, 4. Standar pengukuran seperti garis, ujung, dan gelombang. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Mikrometer atau biasa disebut mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis, atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Alat ini dilengkapi sekrup terkalibrasi yang banyak digunakan untuk mengukur komponen secara akurat. Menggunakan jangka sorong seperti video berikut. Bagian-bagian jangka sorong terdiri dari rahang dalam, rahang luar, skala nonius, skala inci, skala sentimeter, pengukuran kedalaman, dan sekrup pengunci. Cara menggunakan jangka sorong: kita harus mengkalibrasikan angka 0 yang ada di tuas penggerak dan garis hasil. Lalu kita buka penguncinya, lalu kita tarik tuas penggerak, lalu kita ambil benda yang akan kita ukur dan rapatkan, lalu kita kencangkan kembali pengunci dari tuas penggerak. Setelah itu kita langsung mengukur panjang suatu benda. Sama seperti tadi, kita harus mengkalibrasi, lalu kita buka pengunci, lalu kita tarik tuas penggerak, lalu kita rapatkan, lalu kita kunci kembali, lalu kita hitung hasil dari pengukuran kita. Cara mengukur kedalaman suatu benda: kita harus mempunyai benda yang memiliki bawah yang menutup. Caranya seperti yang tadi, kita harus mengkalibrasikan terlebih dahulu, lalu kita buka pengunci, lalu kita tarik tuas, lalu kita rapatkan yang bagian bawahnya, lalu kita kencangkan kembali pengunci. Setelah itu kita baru bisa menghitung berapa hasil kedalaman suatu benda ini. Bagian-bagian mikrometer sekrup terdiri dari rahang tetap, rahang putar, bingkai, silinder tetap yang berisi skala utama, tuas pengunci, silinder putar yang berisi skala nonius, pemutar silinder bersegi. Cara mengukur diameter dalam suatu benda: cara mengukur lingkaran ini dengan cara sama seperti tadi, kita mengkalibrasi, membuka kunci, lalu tarik tuas penggerak, lalu kita kencangkan, baru kita bisa menghitung hasil dari pengukuran kita. Cara menggunakan mikrometer sekrup: caranya sama seperti jangka sorong, kita harus mengkalibrasikan terlebih dahulu alat mikrometer sekrupnya, nolnya harus rata dengan garis kunci. Caranya dengan cara menguncinya, lalu kita putar tuas penggerak, lalu lebarkan, dan kita mengukur ketebalan benda. Kita harus membuka tebalannya agar benda yang akan kita ukur bisa masuk. Lalu setelah itu kita kencangkan kembali,
hingga menggunakan mikrometer. Ada bunyi klik, kita kencangkan hingga berbunyi, lalu kita hitung hasilnya. Itu ialah kalau sudah bunyi 17,6 mm. Lalu kita